Di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita pengalaman pribadi saya tentang hasil investasi reksadana saya yang minus. Ya betul, kalian nggak salah dengar, investasi reksadana saya minus 2,89%. Yang mana dari 10 juta berkurang 289.000 hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Di sini saya akan bahas kenapa saya minus, kemudian jenis reksadana apa yang saya beli, dan bagaimana solusinya. Apakah saya jual sekarang tapi rugi, atau saya hold untuk jangka panjang. Nah, kita akan bahas terus di video ini, jadi ikutin terus ya. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Kembali lagi bersama saya, Kaloka, dalam channel Kaloka Pahlevi. Dan buat teman-teman yang baru saja gabung dan melihat channel ini dan merasa channel ini bermanfaat, silahkan untuk klik like and subscribe. Dan di video kali ini saya ingin sharing dan memberikan edukasi kepada teman-teman yang baru saja terjun di dunia investasi reksadana, yang mana setiap investasi selalu diikutin dengan resikonya. Saya ingatkan kembali ya, terutama buat teman-teman yang baru nih, bahwa investasi itu selalu diikutin dengan resiko. Ingat selalu prinsip investasi, yaitu high risk, high return, di mana investasi yang ditawarkan dengan return yang tinggi pasti akan juga diikutin dengan resiko yang tinggi. Jadi tidak ada investasi yang tanpa resiko. Nah, tugas kita adalah untuk meminimalisir sebuah resiko tadi. Dan setiap orang itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai profil resiko sangat rendah. Berarti cocoknya adalah dia investasi yang returnnya juga tidak besar tetapi lebih aman. Misalkan reksadana pasar uang, atau misalkan deposito, atau misalkan surat berharga. Kemudian ada investasi yang profil risikonya itu menengah. Contohnya adalah obligasi dan lain-lain. Dan ada juga orang yang memiliki profil risiko sangat tinggi. Contohnya pasar saham dan reksadana saham. Nah, saya akan bahas tentang jenis investasi yang saya beli saat ini adalah jenis investasi reksadana pasar saham, yang mana jenis investasi reksadana pasar saham ini memiliki return yang tinggi dibandingkan reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, tetapi juga diikutin dengan resiko yang tinggi pula. Lanjut ke pembahasan investasi reksadana saya yang minus, pasti teman-teman bertanya, kenapa saya berani mengambil investasi reksadana pasar saham padahal resikonya besar? Pertanyaan yang bagus. Saya mengambil jenis investasi reksadana pasar saham ini karena ini adalah bentuk dari diversifikasi dari portofolio investasi saya. Jadi di sini saya menginvestasikan maksimal 10% dari total uang saya di reksadana pasar saham. Jadi tidak semua uang saya masukkan ke investasi ini. Ada uang saya yang saya masukkan ke jenis investasi yang lain. Misalkan investasi emas batangan, kemudian ada beberapa persen investasi saya juga saya alokasikan ke surat berharga negara. Ada juga sekian persen saya alokasikan ke reksadana pasar uang. Jadi ini adalah bentuk dari diversifikasi. Seperti yang Bapak Warren Buffett bilang, don't put your egg in one basket. Yang artinya adalah jangan taruh uang kita semua ke dalam satu investasi. Misalkan teman-teman punya uang 100 juta, jangan semua uang 100 jutanya itu dicemplungkan atau dibelikan dalam reksadana pasar saham misalnya. Itu jangan dilakukan. Dan saya sudah melakukannya. Jadi untuk reksadana pasar saham, saya alokasikan hanya 10% atau 10 juta rupiah. Sisanya, saya alokasikan ke jenis investasi yang lain.
Misalnya, saya juga investasi dalam saham di US market, yang mana berarti ketika investasi reksadana pasar saham saya minus, saya masih mempunyai cadangan keuntungan di tempat yang lain. Kembali ke reksadana pasar saham saya yang minus, sebelum itu saya menginformasikan bahwa saya menggunakan aplikasi yang namanya Bibit. Aplikasi ini saya sudah pakai sekitar 1,5 tahun lebih, dan menurut saya aplikasi ini sangat bagus. Mudah untuk setor dan juga mudah untuk tarik dana. Dan juga uang kita aman karena aplikasi ini sudah teregulasi dan diawasi oleh OJK. Dan yang saya suka dari aplikasi ini adalah adanya fitur Robo Advisor. Jadi buat teman-teman pemula yang baru saja terjun di dunia investasi reksadana, sangat-sangat kami sarankan untuk memakai fitur Robo Advisor. Supaya apa? Supaya kalian bisa meminimalisir sebuah resiko. Kita kembali ke cerita reksadana saya yang minus. Awalnya saya membeli reksadana ini pada tanggal 14 Oktober 2021, dan pada saat itu saya membeli saham juga sudah menganalisa. Analisanya berasal dari pergerakan IHSG. Kenapa kok dari pergerakan IHSG? Karena pergerakan reksadana pasar saham selalu mengikuti pergerakan dari IHSG. Dari pergerakan IHSG di akhir September sampai dengan awal Oktober, itu IHSG sedang naik-naiknya. Dan itulah kenapa saya mencoba untuk mengambil sebuah opportunity untuk membeli sebuah reksadana pasar saham pada tanggal 14 Oktober tersebut. Dan ternyata tanggal 14 sampai dengan video ini kami buat tanggal 8 Oktober, ternyata pergerakan IHSG turun atau sideways. Yang mana ketika IHSG pergerakannya juga turun dan sideways, itu juga akan mempengaruhi pergerakan dari reksadana pasar saham itu sendiri. Dan dikarenakan IHSG pergerakannya juga turun atau cenderung sideways, otomatis akan mempengaruhi kinerja dari pergerakan reksadana saham. Akhirnya investasi reksadana saham saya juga minus 2,89%, sekitar 20 hari kerja. Oke, di sini saya memilih Sukor Invest Syariah Equity Fund. Kenapa saya milih manajer investasi ini? Yang pertama, menurut saya kinerjanya selama 1 tahun itu paling bagus di antara manajer-manajer investasi yang lain, yaitu selama 1 tahun terakhir dia bisa menghasilkan return sebesar 45,21%. Dan juga ini adalah syariah. Saya suka dengan produk-produk yang berbasis syariah. Kalau kita lihat dari pergerakan 3 tahun, Syariah Equity Fund ini itu juga bagus ya. Dia menghasilkan return sebesar 38,53%. Nah, tetapi teman-teman juga bisa lihat di sini saya membeli investasi reksadana pasar saham ini pada tanggal 14 Oktober. Yang mana teman-teman bisa lihat grafik di atas, itu dari 14 Oktober sampai hari ini tanggal 8 November itu kecenderungannya turun. Itulah kenapa saya di sini mengalami kerugian sebesar 2,89%. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pergerakan saham dalam jangka waktu pendek itu fluktuasinya sangat tinggi, bisa naik dan turun drastis dalam waktu singkat. Oke, kita coba ambil contoh simulasi ya. Apabila teman-teman membeli reksadana pasar saham di Sukor Invest Syariah Equity Fund, misalkan tanggal 7 Januari 2020, yang mana NAV-nya itu 1568. Kemudian apa yang terjadi? Waktu itu pandemi melanda dunia ini sehingga mengakibatkan pasar saham anjlok. Dan juga kita bisa lihat pada tanggal 6 Oktober 2020 NAV-nya turun menjadi 1217. Nah, kalau teman-teman merasa ini sudah minus dan kalian bisa jual, sebenarnya sih bisa aja, tetapi yang
didapatkan adalah kerugian, bukan keuntungan. Nah, tetapi apa yang terjadi jika kalian sedikit bersabar, kemudian kalian biarkan dulu, tidak kalian jual, kalian tahan, kalian hold, dan kita bisa lihat tanggal 11 Januari 2021 NAV-nya beranjak naik lagi menjadi 2017. Jadi secara jangka panjang, investasi pasti juga akan mengalami kenaikan, walaupun jangka pendeknya itu ada fluktuasi, bisa naik atau bisa turun drastis. Kenapa? Karena pergerakan dari reksadana pasar saham itu dipengaruhi oleh keadaan mikro dan makroekonomi dunia pasar saham, dan juga tercermin dari naik turunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, investasi itu sebaiknya untuk jangka panjang. Seharusnya di atas 1 tahun, atau kalau lebih bagus itu di atas 2 atau 3 tahun. Kenapa? Karena investasi dalam jangka pendek selalu mempunyai fluktuasi naik dan turun yang sangat drastis. Apalagi investasi ini adalah investasi reksadana pasar saham. Sehingga saya sarankan jika teman-teman mengambil investasi pasar saham itu untuk jangka panjang. Yang kedua, selalu diversifikasi dan money management. Ini yang sangat penting. Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta, jangan 100 jutanya dibelikan dalam satu jenis investasi. Itu salah besar. Sebaiknya kalau kalian punya uang 100 juta, alokasikanlah 10% buat reksadana pasar saham. Kemudian 20% untuk membeli reksadana pasar uang. Kemudian misalkan 15% dibelikan saham batangan dan lain-lain. Ingat selalu, don't put your egg in one basket. Yang ketiga, sesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing ya. Setiap orang mempunyai profil resiko sendiri-sendiri. Tidak sama antara satu orang dengan satu orang lain. Dan jika kalian mempunyai profil risiko sangat rendah, jangan sekali-kali membeli jenis investasi reksadana pasar saham. Sebaiknya buat teman-teman yang resikonya rendah, lebih baik beli deposito atau beli investasi reksadana pasar uang. Oke, sebagai penutup, saya pengen sedikit diskusi dengan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki reksadana pasar saham dan minus 2,89%, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, apakah kalian akan jual saat ini tapi rugi? Atau kalian akan hold untuk jangka panjang? Silahkan kalian ketik komentar kalian di kolom komentar, dan juga sertakan kenapa alasannya. Kita akan bahas di video berikutnya. Demikian video kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat dan kami ingatkan kembali, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika ada kritik, saran, dan komentar, silahkan chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.